Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dengan NPM 22592010070. Saya akan menjelaskan tugas machine learning yang berjudul data catatan klinis gagal jantung. Satu itu feature engineering. Feature engineering adalah proses di mana kita menggunakan pengetahuan dominan untuk membuat fitur baru yang lebih informatif dari data mentah raw data yang ada. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas data yang digunakan dalam model machine learning sehingga model dapat membuat prediksi yang lebih akurat. Teknik feature engineering, penggabungan fitur combination, menggabungkan beberapa fitur untuk menciptakan fitur yang lebih informatif. Penggunaan dimensionality reduction, mengurangi jumlah fitur dalam dataset dengan teknik seperti principal component analysis PCA atau TSNE untuk menghilangkan fitur yang kurang relevan atau redundant. Penambahan informasi feature augmentation, menambahkan informasi tambahan ke dalam dataset. Misalnya menambahkan fitur tanggal menjadi hari kerja atau hari libur yang dapat memberikan wawasan tambahan pada model. Transformasi feature transformation, mengubah skala atau distribusi dari fitur untuk memperbaiki kinerja model. Contoh umumnya adalah normalisasi atau transformasi logaritmik. Saksi fitur selection, memilih subset fitur yang paling penting atau relevan untuk meningkatkan formal model. Encoding kategori encoding, mengubah variabel kategori menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh model, seperti menggunakan teknik on-hot encoding atau label encoding. Ini satu langkah memuatkan pustaka yang dibutuhkan. Ada info pandas, info navi, public, memanggil modul pandas untuk membaca dataset. Ada nama datasetnya itu tentang ini hardware klinik record itu yaitu pendeteksi gagal jantung. Ini ada usianya itu 75, ada 75,0, 55,0, 65,0, 50,0, 65,0. Dan ini ada penyakitnya anemia itu 0,0011. Ada oksigenasinya 582, 7861, 146, 111, 160. Dan ini penyakit diabetesnya tidak ada, 0001. Ada injection fractionnya 20, 38, 20, 20, 20. Ini darah tingginya itu adalah 1265000, 263.358, 16.200, 1.600, 2.000, 21.000, 327.000. Ada ini serumnya 1,9, 1,1, 1,3, 1,9, 127. Ada serum sodiumnya 130, 136, 129, 37, 116. Ini datanya merokoknya itu tidak ada. Ini 1, tidak ada. Dan eventnya itu 1. Dan ini anemianya diabetes. Langkah kedua, identifikasi fitur, menampilkan daftar kolom untuk identifikasi awal, mengelompokkan kolom berdasarkan tipe dan relevasi. Ada mengecek korelasi fitur numerik terhadap target. Dan ini datanya headmap korelasi fitur numerik. Ada creatinine proskopin, injection fraction, teletes, serum sekidinin, serum sodium, dan sama ini. Langkah ketiga itu transformasi fitur. Transformasi logaritmik pada fitur dengan distribusi miring. Ada one hot encoding untuk fitur kategorikal,
Ada 3 interaksi fitur, ada 4 normalisasi fitur numerik untuk skala yang seragam, dan menampilkan dataset setelah fitur engineering. Ini artinya ada langkah 4, visualisasi sebelum dan setelah fitur engineering, membandingkan distribusi data sebelum dan sesudah transformasi logaritmik. Ini data-datanya ada distribusi asli creatinine phosphokinase, distribusi setelah transformasi log sorting phosphokinase. Sini ada jumlahnya 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Ini juga ada distribusi asli platelet, distribusi setelah transformasi log platelet. Itu ada yang 20.000 ini 400, 600, 800. Menampilkan heatmap korelasi setelah transformasi. Ini artinya data augmentation. Data augmentation adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan variasi dataset dengan membuat salinan data yang dimodifikasi dari data asli. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas dataset yang tersedia tanpa mengumpulkan lebih banyak data, yang dapat membantu mengurangi overfitting dan meningkatkan generalisasi model. Tujuan data augmentation meningkatkan keanekaragaman data dengan membuat variasi data yang lebih besar. Model dapat mempelajari pola yang lebih umum dan lebih baik dalam data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mengurangi overfitting dengan menggunakan augmentasi, kita dapat mengurangi risiko model dan pelajari data yang spesifik dari data pelatihan yang mungkin tidak relevan untuk data baru. Memperbaiki kinerja model dengan dataset yang lebih besar, lebih bervariasi, kita dapat meningkatkan performa model dengan tugas-tugas seperti klasifikasi gambar atau teks. Satu, langkahnya menerapkan noise injection pada kolom numerik. 2. Ada duplikat dataset melakukan augmentasi. Menerapkan noise injection pada kolom tertentu. Langkah kedua, generasi fitur sintesis, misalnya membuat fitur sintesis dengan operasi aritmatika. Langkah 3, sampling menggunakan smooth, pisahkan fitur the target augmentation class binaring. Menggunakan smooth untuk menyeimbangkan kelas smooth. Gabungkan kembali fitur the target, menampilkan beberapa contoh data setelah mengaugmentasi. Ini data sebelum augmentasinya tuh sama data sesudahnya. Normalisasi data. Normalisasi adalah proses mengubah nilai-nilai dalam dataset sehingga memiliki skala yang seragam. Tujuannya adalah untuk menghindari dominasi oleh fitur-fitur dengan skala besar yang memastikan setiap fitur memiliki kontribusi yang seimbang terhadap hasil akhir model. Menentukan fitur numerik dan target. Menerapkan min-max scaling, menampilkan sebagian dataset setelah normalisasi. Ini datasetnya dengan min-max scaling. Ada visualisasi distribusi data sebelum dan sesudah normalisasi. Dan ininya tabel datanya. Ada distribusi asli serum sodium setelah mix scaling. Ada distribusi asli time setelah mix scaling. Ada train test split untuk model menggunakan data yang sudah dinormalisasi, membagi data menjadi data latin, train, dan uji tes, membuat extension model KNN network, melatih model KNN dengan rata data latih, melakukan prediksi pada uji, menampilkan laporan klasifikasi, akurasi pada training dan testing. Penutupan berikut adalah kesimpulan mengenai tiga teknik yang digunakan pada data herd CSP, dan data normal beserta manfaat penggunaan dalam persiapkan data untuk analisis pemodelan. Satu, fitur inputting adalah proses modifikasi atau menambahkan fitur-fitur baru ke dataset agar lebih informatif dan relevan bagi model yang digunakan. Pada dataset ini, beberapa teknik fitur yang diterapkan. Ciptakan fitur instruksi melakukan transformasi logaritma kepada kolom tertentu dan menambahkan kolom rata bergerak maupun agar fitur tertentu.
Filter grinding membantu mengungkapkan pola yang mungkin tersembunyi dalam data asli, seperti hubungan nonlinear atau interaksi antar fitur yang dapat berdampak pada prediksi. Dengan menambahkan fitur baru, model, dan memahami variasi data, menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Teknik ini juga membantu mengatasi masalah dan membuat data lebih mudah dipahami oleh model. Data augmentation adalah teknik memperluas jumlah data atau menambah variasi dalam data dan menciptakan sampel baru dari data yang sudah ada. Pada saat ini, augmentation dilakukan melalui beberapa cara seperti menambah noise yang merasakan pada sumber dan mengubah label pada kategori. Manfaat normalisasi membantu model berbasis jarak seperti KNZ, Netboard, KHN agar dapat bekerja lebih baik karena model ini sensitif terhadap skala fitur. Menghilangkan perbedaan skala antara fitur memungkinkan algoritma berbasis gradient descent yang berbasis jarak lainnya untuk melakukan perhitungan lebih optimal sehingga konvergen lebih cepat dan mencapai hasil yang lebih baik. Normalisasi juga membantu mengatasi masalah oscillation yang dapat sangat tinggi atau rendah dan mengaruhi model secara negatif. Kesimpulan ketiga teknik ini, virtual dan augmented dan normalisasi berperan penting dalam mempersiapkan data sehingga lebih siap untuk permodelan. Itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.